Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan aku Safina Rifki Pratiwi, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Hari ini aku akan memandu teman-teman semua dalam acara Oasis, Overcome Diabetes Mellitus by Identifying the Symptoms. Oasis ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pada hari ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai The Sweet Truth, Understanding Diabetes Mellitus. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat handal di bidangnya, yaitu adalah Dr. Wardana, spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik, endokrin, dan diabetes Vinasio. Nah, di sini saya sudah berada bersama dengan narasumber kita ya pada hari ini ya teman-teman ya. Halo, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Sabina. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ya. Selamat pagi ya dokter ya. Gimana nih dok kabarnya hari ini dok? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah sehat ya dok ya. Sehat. Alhamdulillah, semoga semua dokter selalu diberikan kesehatan terus ya dok ya. Amin. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih dok? Ya, seperti biasa rutinitas setiap hari ya. Artinya selain kegiatan akademis juga ada kegiatan klinis yang rutin dilakukan setiap hari. Baik dok, jadi hari ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus nih dok ya. Seperti yang kita ketahui ya dok ya, bahwa diabetes mellitus ini atau DM ya merupakan salah satu dari penyakit silent killer disease ya dok ya. Ya. Kemudian berdasarkan dari data International Diabetes Federation menyatakan bahwa Indonesia merupakan peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia ya dok ya, yaitu sejumlah 19,5 juta orang. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat nih dari laporan survei kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa diabetes mellitus ini diduduki oleh kelompok usia 25 sampai 34 tahun yang berjumlah 140.000 orang. Dan yang terendah itu adalah kurang dari 1 tahun, yaitu sebanyak 11.000 orang. Nah, ini tuh berarti data ini sangat banyak banget ya ada di Indonesia dan di dunia. Nah, dari data ini juga kita bisa melihat bahwa ternyata penyakit diabetes ini tuh bisa menyerang siapa saja dan tanpa memandang usia. Ya. Nah, karena di sini sudah ada narasumbernya ya, jadi langsung kita tanyakan saja nih. Menurut dokter, diabetes mellitus itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin dari teman-teman yang lain kan juga udah pada dengar ya diabetes mellitus apa, cuman belum mengerti nih apa itu arti dari diabetes mellitus. Ya, terima kasih Sabina. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa sih itu diabetes mellitus, diabetes mellitus itu secara singkat sebenarnya diartikan sebagai suatu gangguan metabolisme tubuh ya, yang ditandai dengan adanya kadar gula darah yang tinggi. Namun dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya gula darah yang istilahnya terpengaruh atau menjadi buruk, tapi juga metabolisme yang lain termasuk metabolisme lemak dan juga protein dalam tubuh. Ya. Berarti sudah ngerti ya teman-teman ya mengenai definisi dari diabetes mellitus. Nah, saya pernah baca nih dok di internet ya, kalau diabetes mellitus ini tuh ada banyak jenisnya dok, ada yang diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian apakah perbedaan dari tipe 1 dan tipe 2 nih dok? Atau mungkin ada perbedaan lain selain dari tipe 1, tipe 2, atau ada klasifikasi lain? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara penggolongan diabetes sampai sekarang itu ya ada sih versi yang lain, istilahnya mereka membagi lebih spesifik, tapi sampai sekarang itu masih dibagi menjadi yang pertama diabetes tipe 1 ya, jadi itu tipe pada anak-anak ya, anak-anak yang mungkin dari bayi kemudian ke balita ya, nanti kelihatannya misalkan sering kencing contohnya ya, atau perkembangan tubuhnya tidak sesuai dengan ukuran umur yang sedang atau umur yang saat ini ya, jadi dia kecil ya, jadi tidak bagus perkembangannya, sering kencing. Nah, pas dicek biasanya orang tua baru tahu oh ternyata itu diabetes. Nah, tipe 1 ini adalah tipe suatu kelainan autoimun
Jadi kalau autoimun itu adalah kodenya adalah melalui genetik, ya. Jadi memang diturunkan, ya. Sekali lagi saya sampaikan, yang diturunkan adalah autoimunnya, ya. Jadi nanti kalau kita berbicara autoimmune diseases itu nanti tidak harus misalkan kalau orang tuanya diabetes, ya, misalkan tipe 1 juga, nanti anaknya juga pasti diabetes tipe 1. Tidak seperti itu. Bisa juga sama sih, bisa, ya. Tapi mungkin autoimunnya akan diturunkan. Mungkin nanti variasinya yang lain. Misalkan contohnya anaknya ke Graves disease atau ke Hashimoto, itu juga bisa, ya. Tiroid gitu, ya. Nah, yang kedua, tipe diabetes mellitus tipe 2 atau tipe dewasa, itu yang umum-umum yang kita jumpai di masyarakat, ya. Misalkan ada om-om atau tante-tante, ya, atau kakek nenek yang saya sakit gula. Nah, itu biasanya tipe 2. Artinya mungkin usianya kalau secara teori di buku itu adalah usia yang di atas 45 tahun, ya. Tetapi yang harus diperhatikan pada zaman now, pada zaman sekarang, seperti Sabina tadi sampaikan, bahwa usia 20, ya, sampai berapa tadi? 30, ya. Itu pada saat ini sudah mulai banyak bermunculan, ya. Sebelum ke sana nanti saya bilang dulu yang tipe ketiga itu adalah ada tipe diabetes gestasional. Jadi itu adalah karena dasarnya adalah resistensi insulin, ya. Kemudian tipe lain, ya, contohnya misalkan adanya substance atau endocrine disruptor, misalnya contohnya pestisida atau organofosfat, atau misalkan sering mengkonsumsi umbi-umbian, ya, yang mengandung cyanida, itu juga bisa merusak dari fungsi pankreas, ya. Jadi terjadi penurunan produksi ataupun kualitas insulinnya buruk, ya. Nah, yang menjadi perhatian kita sekarang terakhir tahun 2023 akhir itu IDF atau International Diabetes Federation itu mengeluarkan satu hot issue, ya, bahwa yang tadi Sabina bilang, ya, umur 20 awal sudah kena diabetes. Kalau dulu, ya, jadi istilahnya kalau orang berobat diabetes itu biasanya udah umur 40-an, ya. Sekarang 20-an itu udah banyak yang datang, ya. Dok, kok saya iseng-iseng misalkan medical check up di kantor, kok gula saya tinggi, ya. Jadi itu yang IDF bilang sebagai young diabetes, ya. Jadi diabetes yang muncul pada usia muda dan itu prognosisnya jauh lebih buruk daripada yang diabetes tipe 2. Kenapa? Karena komplikasinya akan muncul pada diperkirakan di umur 30 awal atau lately menjelang 40, tapi komplikasi akan muncul kalau tidak terkendali dengan baik. Baik, Dok. Berarti yang paling banyak diderita yang menurut IDF itu adalah yang diabetes tipe 2, ya, Dok, ya? Ya. Nah, kemudian berapa sih, Dok, kira-kira range seseorang itu bisa dikatakan diabetes mellitus tipe 2, Ya. range gula darahnya? Jadi kalau misalkan tentu kalau misalkan kita tahu bersama kalau diabetes mellitus itu awalnya ada gejala klasik, betul, ada polidipsi, polipagi, sama poliuri. Jadi istilahnya selalu lapar terus, ya, selalu haus terus, sering kencing, ya. Kalau misalkan ada 3 gejala itu, kecurigaan besarnya mungkin diabetes. Tapi mungkin harus lebih dipastikan lagi, misalkan dengan pemeriksaan kadar gula darah puasa mungkin lebih dari 126, ya. Terus kalau misalkan lebih dari 200 gula darah sewaktunya atau 2 jam sudah makan, atau pembebanan kalau misalkan masih meragukan, itu sudah pasti suatu diabetes. Dan yang lebih pasti lagi, kalau misalkan tidak ada gejala klasik atau 3 gejala itu, mungkin kita bisa konfirmasi ke nilai glycated hemoglobin, ya, atau HbA1c-nya. Kalau lebih itu sama dengan 6,5, itu sudah pasti diabetes, ya. Oke, Dok. Tadi kan berarti harus dibuktikan berdasarkan dengan uji laboratorium gitu, ya, Dok, ya. Nah, kalau misalnya dari gejala umum lain nih, Dok, selain tadi poliuri, polidipsi, apakah ada gejala umum yang lain, Dok? Ya. Jadi penderita diabetes, ya, selain tadi yang sudah saya sampaikan ada 3 gejala klasik, ya. Mungkin ada juga gejala-gejala yang lain yang bisa muncul, tapi umumnya related pada komplikasi yang sudah ditimbulkan. Ya, contohnya mungkin badan lesu, ya, karena istilahnya walaupun gula darah tinggi, tetapi itu gula darahnya tidak bisa dipakai untuk pembentukan energi oleh tubuh, ya.
Kemudian berat badan, ya, karena istilahnya gula darah tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar pembentuk energi, maka tubuh akan membongkar cadangan energi, dalam hal ini adalah lemak. Jadi badan lebih kurus, ya. Kemudian yang lain yang sering dikeluhkan juga itu biasanya kebas-kebas atau kesemutan pada kaki, ya, karena ada sumbatan pembuluh darah yang menuju ke arah kaki. Ya, kemudian juga bisa misalkan luka, ya, luka yang lama sekali sembuhnya, ya, bahkan sudah terjadi infeksi, bukannya menutup atau membaik, malah semakin lebar dan semakin terjadi infeksi, sehingga mau nggak mau sampai ada yang ekstrimnya mungkin amputasi, ya. Baik dok, jadi kan dokter menyebutkan mengenai kalau gejalanya itu adalah kebas-kebas di kaki ya dok ya, terus bisa menyebabkan amputasi. Nah, kadang kan orang bingung ya dok, kenapa dari diabetes mellitus itu kok bisa jadi amputasi dok, padahal kan jauh banget gitu ya dok ya. Oke. Pengaruhnya. Jadi kalau kita berbicara kebas-kebas, ya, kesemutan itu adalah suatu komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes mellitus, ya, di mana akan terjadi awalnya dasar patofisiologinya adalah adanya sumbatan pembuluh darah. Jadi intinya itu sebenarnya terbentuk plak, sama seperti kalau misalkan kita semua udah tahu misalkan di jantung, pembuluh darah jantung atau serangan jantung, itu dinding pembuluh darahnya itu ada terbentuk sumbatan, ya. Dalam hal ini pembuluh darah yang mensuplai atau memberi makan kepada saraf-saraf di ujung-ujung kaki, sehingga sarafnya menjadi rusak, sehingga timbul sensasi seperti tidak berasa atau kebas, ya, ataupun kesemutan. Nah, yang seperti itu sebenarnya adalah dalam risiko tinggi untuk terjadinya luka, ya. Karena apa? Karena kebas tidak berasa, ya, walaupun dia luka, ya, lama-lama dipikir oh cuma luka aja kecil gitu ya. Nah, nanti gula darahnya misalkan tidak terkendali juga, you. Kalau gula darah yang tinggi, yang harus diingat, daya tahan tubuh itu, terutama fungsi sel-sel darah putih atau leukosit, itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kejadiannya lukanya di kaki, tentu kaki itu adalah daerah kotor karena nginjek-nginjek jalan-jalan, ya kan, bersaranglah kuman di situ, plus daya tahan tubuh tidak baik, maka akan terjadi infeksi yang berat. Nah, nanti yang terjadi luka di kaki itu akan seperti tergali bentuk terowongan, ya, kemana-mana, nanti dia semakin naik ke atas. Nah, itu yang ekstrimnya tadi saya bilang sampai terjadi amputasi. Serem banget ya dok ya, kalau dari diabetes bisa jadi amputasi ya dok ya. Ya. Nah, biasanya dok ya, kalau diabetes itu kan erat kaitannya kayak kita tuh makan makanan yang manis, atau kita pola hidup yang tidak sehat gitu ya dok ya. Nah, selain dari kedua hal tersebut, apakah ada faktor risiko lain nih dok yang bisa menimbulkan terjadinya diabetes? Ya. Jadi teori klasiknya sebenarnya orang yang menderita diabetes itu, ya, teori klasiknya ya, itu adalah suatu genetik, ya. Jadi ada bakat yang diwariskan, jadi bukan cuma harta, jadi gen untuk penyakit juga bisa diwariskan, ya. Nah, itu teori klasiknya. Jadi kalau misalkan salah satu orang tua aja yang istilahnya memiliki genetik yang memang pro untuk terjadinya diabetes, ya, itu sudah cukup tinggi, sekitar 30-40% itu diwariskan, ya. Kemungkinan besar bisa terjadi diabetes juga pada anaknya, ya, apalagi kalau dua-duanya, ya, bisa 50-60%, ya. Bahkan kalau misalkan ekstrimnya mungkin kalau sudah orang tuanya menderita diabetes misalnya dari usia muda di bawah 30 tahun, ya, seperti itu, mungkin bisa sampai 70% itu diwariskan, ya. Tapi yang harus diingat, ya, kita jangan beralasan bahwa oh kita memang diwarisi gen penyebab diabetes dari kiri, dari ibu, dari bapak, ya, jadi wajar kalau saya diabetes. Yang harus diingat, bakat genetik, ya, itu bisa diusahakan untuk tidak
muncul. Caranya gimana? Tentu kita harus memperhatikan gaya hidup kita, ya, gaya hidup terutama dalam arti pola makan, ya, kemudian aktivitas fisik termasuk olahraga dalam hal ini, ya, supaya kelebihan kalori, ya, yang atau makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dibuang lewat olahraga. Berarti untuk faktor resiko dari diabetes mellitus ini salah satunya adalah dari genetik ya dok ya? Ya. Berarti kalau misalnya dok seseorang dia sudah punya riwayat keluarganya itu diabetes ataupun bahkan dia sendiri sudah punya nih sudah menderita diabetes itu sendiri gitu ya dok. Kemudian apakah ada cara yang dapat dilakukan nih dok untuk mengelola diabetesnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kalau sudah menderita diabetes, ya, pun sebelum menderita diabetes, ya, pada saat masih normal atau pre-diabetes atau diabetes, kuncinya sama, perubahan gaya hidup, ya, atur makanan dan minuman yang masuk, ya, kebutuhan kalori itu sebenarnya 25-30 kalori per kilo per hari, ya. Kemudian jangan lupa, ya, ini yang orang sering lupa, terutama yang tinggal daerah perkotaan, ya, sok sibuk, ya. Jadi pagi-pagi itu ya udah kita lebih memilih untuk melanjutkan tidur ketimbang istilahnya pagi-pagi mungkin kita berolahraga ya minimal paling tidak 30 menit lah, ya, setiap hari atau 150 menit per minggu, ya, itu sudah cukup efektif untuk menetralisir, ya, kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita setiap hari. Oke, berarti kunci utamanya adalah bukan di obatnya nih dok, tapi Ya. adalah perubahan gaya hidup ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih dok, ketika seseorang yang sudah menderita diabetes, pasti kan tentunya dikasih obat ya dok ya sama dokternya gitu. Nah, pasti kan obat-obatan diabetes ini tuh sangat banyak ya dok jenisnya, apalagi kalau misalnya sudah sangat berat komplikasinya gitu dok ya. Kemudian kira-kira untuk DM sendiri atau diabetes itu sendiri tuh obatnya tuh apa aja sih dok dan harus diminum berapa lama? Gitu? Ya, yang harus diingat prinsipnya pada orang diabetes mellitus itu terjadi kelainan, ya, dari fungsi pankreas. Jadi pankreas itu sebenarnya adalah suatu organ yang menghasilkan insulin, ya, dalam rangka artinya kalau kita makan atau minum yang mengandung kalori, ya, yang sehingga habis makan atau minum terjadi kenaikan kadar gula darah. Nah, itu seharusnya secara normal itu akan dinetralisir oleh insulin yang dihasilkan oleh pankreas atau insulin endogen, ya. Nah, kalau pada diabetes itu pankreas itu sudah mulai menurun fungsinya, sehingga memang selain tadi yang gaya hidup yang harus dilakukan dirubah, ya, juga mungkin bisa dibantu dengan obat-obatan. Obat-obatan itu banyak, ya, bisa ada yang diminum, ya, bahkan ada yang disuntik, ya. Suntik dulu tiap hari, sekarang teknologi sudah berkembang, ada yang suntik cuma seminggu sekali, ya. Tapi kembali lagi, apapun obatnya, ya, tolong jangan pernah berpikir bahwa oh ada obat, ya, karena kuncinya adalah sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, lifestyle itu yang harus betul-betul diperhatikan, baru obat mendukung apa yang sudah kita lakukan untuk mengobati atau mencegah timbulnya diabetes. Nah, berarti intinya obat itu hanya sebagai pembantu saja dok ya. Ya. Untuk yang utamanya itu adalah pola hidup yang sehat. Nah, karena juga obat diabetes ini mahal juga kan dok ya. ada yang murah sih, Ada yang murah, tapi ada yang yang mahal, generik ya. biasanya. Generik ya. Nah, jadi tentunya kita harus tetap menjaga pola hidup yang sehat dan juga makan makanan yang tidak terlalu banyak gula ya dok ya. Ya. Nah, ngomongin tentang mengontrol gula darah ya, pola hidup yang sehat ya dok ya. Kira-kira apakah ada pola diet yang efektif yang direkomendasikan untuk pasien diabetes nggak nih dok? Kayak ada makanan yang harus dihindari kah atau yang dikurangi agar tidak naik gula darahnya? Oke, ini pada penderita Diabetes. Ya. Jadi kalau para penderita diabetes, pengaturan makan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi nanti biasanya kita akan memberikan konsultasi, ya, terutama untuk diet, untuk setiap kali makan, ya,
itu ada takaran-takarannya. Jadi kalau misalkan orang diabetes itu, kalau kita masih atau pernah dengar itu 3J ya, jumlah, jenis, dan jadwalnya. Nah, nanti kita hitung ya kebutuhan kalori per hari ya berdasarkan jenis kelamin, ya umur, ya kemudian juga pekerjaan apa yang dilakukan, ya. Kemudian juga mungkin kondisi sakit itu juga perlu dipertimbangkan untuk menaikkan jumlah kalori, ya. Nah, nanti kalau kita sudah dapat hitungannya satu hari berapa kalori yang harus dikonsumsi oleh pasien tersebut, baru nanti kita bagi dalam 3 kali makan besar dan mungkin 2 kali snack. Ya, jadi orang diabetes juga butuh snack, jadi itu nanti dihitung, dikurangi dari kalori yang harus dikonsumsi oleh seorang penderita diabetes. Ya. Berarti tadi 3J ya dok ya? Ya. Dari jumlah, Jenis, dan jenis jadwal. dan jadwal harus diperhatikan untuk pasien diabetes mellitus. Ya. Nah, jadi kan di awal dokter bilang yang mengenai pola hidup yang sehat dan tentunya ada aktivitas yang harus dilakukan ya, aktivitas fisik ya dok ya. Ya. Nah, kalau selain dari pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, juga aktivitas fisik yang direkomendasikan itu biasanya apa nih dok untuk pasien yang DM? Ya, jadi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik. Artinya yang istilahnya bisa memasukkan oksigen cukup banyak ke dalam tubuh untuk membantu proses oksidasi atau pembakaran dari gula ya ataupun komponen nutrisi yang lain dalam tubuh. Ya, intinya adalah aerobik. Ya. Kemudian waktu yang cukup efektif yang untuk melakukan olahraga supaya istilahnya barangkali membantu untuk pengendalian diabetesnya, ya tadi yang saya sudah sampaikan, satu hari paling mungkin 30 menit ya, atau totally mungkin dalam seminggu 150 menit, itu sudah cukup efektif ya. Untuk apa? Untuk menetralisir selain menurunkan berat badan. Jangan lupa zaman sekarang yang bodinya bulet-bulet itu banyak ya, dan itu sarang atau sumber penyakit disaster. Okay. Berarti yang terutama yang berat badannya berlebih itu harus menjadi pantangan yang sangat susah ya dok ya untuk aktivitas fisik. Ya, bahkan hasil studinya kan kalau misalkan kita berhasil menurunkan berat badan 5-10% aja ya, diabetes, kolesterol, kemudian juga tensi mungkin barangkali juga bisa menurun, yang tadinya istilahnya naik ya, gula darahnya segala macam. Dan kalau kita perhatikan bahwa semua itu kan sebenarnya faktor risiko untuk terjadinya coronary artery disease ya, stroke juga termasuk di situ. Jadi dengan misalkan kita sudah berhasil menurunkan berat badan, kalau kita obes atau gendut itu 5-10% aja itu sudah bisa membalikan semua faktor risiko itu. Berarti intinya ketika kita sudah melakukan aktivitas fisik, berarti penyakit komplikasi yang akan timbul itu juga otomatis akan menurun juga ya. Nah, kemudian nih dokter kan spesialis penyakit dalam, konsultan diabetes nih ya dok ya. Nah, tentunya pasti dokter pernah bertemu dengan pasien-pasien DM yang banyak banget dari yang berbeda-beda gitu ya dok ya. Nah, dokter boleh nggak nih dok cerita-cerita sedikit mengenai pasien-pasien dokter yang menurut dokter itu adalah pasien yang sangat memorable untuk dokter. Apakah dia itu pasiennya tuh sangat berkesan ketika dokter melakukan pengobatan kepada mereka gitu dok. Boleh diceritain nggak nih dok? Jadi kalau saya bercerita tentang pengalaman yang memorable itu sebenarnya cukup banyak ya. Intinya sebenarnya itu ada 2 kutub ya. Jadi yang satu kutub itu memang sangat-sangat istilahnya takut ya, dan betul-betul dia menjaga makannya sampai ibaratnya memang sampai kurang dari kebutuhan dia sehari-hari. Ada yang satu cuma takut doang ya, nanti kalau berobat dia tanya, dok kalau makan ini boleh nggak, dok makan ini boleh nggak, dok makan ini boleh nggak ya. Oh saya takut gitu kan, gula saya gimana. Tapi yang terjadi apa? Tiap kali datang kontrol gulanya ya terbang. Artinya dia cuma bisa sampai takut doang ya. Terus dia tanya, artinya dia pengen tahu ini celahnya saya untuk bisa makan enak dan banyak itu ada nggak gitu. Ya, jadi ya itu yang istilahnya
cukup geli sih kalau misalkan kalau 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 saya sampai udah ketawa kalau menjawab ini. Sebenarnya ibu ini apa benar-benar takut gitu kan dengan diabetes atau gula darah yang tinggi, atau sebenarnya mencari celah paling enggak untuk ibu setiap hari bisa makan enak dan jumlahnya mungkin banyak. Itu aja, cukup banyak, dan itu istilahnya ya sedikit hiburan kalau sementara praktek gitu ya. Berarti orang diabetes itu banyak banget jenisnya dok ya. Sebenarnya dia takut, cuman dia tuh juga tetap tidak merubah pola hidupnya Ya, gitu ya dok ya. takut, tapi kalau disuruh ngurangin makan nggak mau juga gitu kan. Terus jadi dokternya bingung, ini maunya jadi gimana sebenarnya gitu kan. Nah, Oke. Oke dok, berarti tadi banyak banget nih cerita tentang pasien diabetes mellitus. Nah, kemudian pertanyaan saya dok yang terakhir ya. Kak, saya kan suka banget nih dok makan makanan manis juga ya tentunya dok ya. Misalnya es krim, coklat, atau kayak cookies gitu ya dok. Tapi saya kan juga alhamdulillahnya belum punya penyakit diabetes nih dok ya. Jadi jangan sampai ya dok ya. Nah, apakah dokter nih punya rekomendasi atau saran yang diberikan kepada kita yang menonton yang belum punya penyakit diabetes nih dok? Apakah ada saran-saran yang dapat dokter berikan kepada kita yang belum memiliki ya. penyakit? Jadi walaupun belum menderita diabetes, ya, terutama yang mungkin masih muda, ya seperti Safina mungkin masih umur 20-an, ya, sebelum terkena diabetes, lebih baik dari sekarang ya mulai atur gaya hidup atau lifestyle ya. Makanan contohnya ya, mungkin kalau kita tinggal di perkotaan ya, kita pergi kemanapun fast food itu banyak kan? Minuman-minuman yang rasanya enak, yang bulat-bulat hitam itu juga banyak ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau yang perempuan mungkin kebutuhan kalori itu harus perempuan dan laki-laki harus dihitung kebutuhan kalori per hari berapa. Jadi tadi saya bilang dibagi 3 kali makan besar, 2 kali snack misalnya. Kan kalau perempuan 25 kalori per kilo per hari, yang laki-laki 30 misalnya, gampangannya gitu. Nah, teman-teman harus jeli. Artinya kalau makan ya, contohnya snack yang dibungkus atau apa, atau bahkan minuman yang tadi saya bilang yang ada bulat-bulat hitamnya itu ya, biasanya di gelasnya itu ada yang namanya nutrition fact, artinya kenyataan kandungan nutrisi atau zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut ya. Jadi yang harus diperhatikan itu ya, jangan sampai nanti makan kita sudah diukur 3 kali sehari, 2 kali snack, terus tambah lagi itu ya. Contohnya kayak misalkan minuman ringan ya, kayak Coca-Cola atau apa, kalau sebut merek ya, sorry ya, gitu minuman ringan misalkan 1 kaleng itu udah sekitar 400-an kalori ya. Coba bayangkan kalau teman-teman punya hobi ya, misalnya oh panas haus itu, wah minum itu satu udah 400 ya, nanti bentar lagi karena panas mungkin atau apa, ambil lagi satu udah 800 ya. Jadi itu numpuk ya, mungkin pada saat ini belum berasa ya, karena diagnosis diabetes, penentuan diabetes mellitus itu biasanya prosesnya itu sudah dimulai paling tidak sekitar 10 tahun sebelum dari diagnosis itu dibuat. Jadi prosesnya itu 10 tahun, pelan-pelan tiap hari digosok ya. Jadi kalau kayak cincin itu digosok tiap hari sama 10 tahun, nanti pas diagnosis sudah mengkilat dah ya. Oke, berarti intinya adalah kita juga harus tetap menjaga pola makan ya. Terus juga cari tahu nih kandungan nutrisi dari tiap makanan nih kita beli ya dok. Betul. Nah baik dok, jadi karena kita sudah berada di penghujung acara nih dok ya, boleh nih dari dokter memberikan kesan-pesan atau closing statement kepada teman-teman yang menonton di rumah mengenai diabetes mellitus ini. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian, terutama yang masih usianya muda seperti Safina ini ya, jadi tolong, mumpung masih muda dan belum ya menuju atau paling tidak menderita diabetes,
ya betul-betul diperhatikan seperti tadi yang sudah disampaikan, ya, lifestyle atau gaya hidup, ya, terutama pengaturan makan, dan juga jangan lupa teman-teman sebaiknya atau harus melakukan olahraga, ya. Jangan pernah berpikir, ya, bahwa nanti kalau misalkan gula darah agak meningkat, mungkin ya masih muda kok, ya, masih bisa mengkompensasi misalkan tubuh kita. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, proses terjadinya diabetes itu berjalannya paling tidak sudah 10 tahun sebelumnya proses itu berjalan, ya. Dan jangan lupa yang tadi di awal, ya, IDF atau International Diabetes Federation sudah mewarning, ya, bahwa yang diabetes itu sudah mulai bermunculan. Oke. Jangan sampai nanti di awal 30, ya, atau lebih tua sedikit pun, ya, nanti terjadi komplikasi berat yang bahkan bisa mengancam nyawa. Cukup banyak, ada beberapa pasien saya juga yang contohnya yang badannya gemuk, ya, tidak mau ngerem makan, ujungnya diabetes memang, terus jadinya gagal ginjal, cuci darah, dan sudah meninggal orang. Padahal usianya masih 41, 42. Masih muda sekali. Ya, iya, jadi teman-teman ini adalah aset bangsa yang sangat berharga, ya. Jadi hiduplah yang lama, yang panjang umurnya dalam keadaan sehat supaya negara kita bisa dibangun dengan baik. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat insightful, yang sangat informatif ya dok ya. Nah baik dok, mungkin untuk bincang-bincang kita kali ini mengenai diabetes mellitus itu sudah selesai ya dok ya. Nah banyak sekali ilmu nih yang kita dapatkan mengenai diabetes mellitus ini. Saya juga tadi baru mengetahui bahwa ternyata diabetes mellitus itu tidak hanya diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 saja dok ya, tapi juga ada diabetes gestasional. Nah kemudian untuk diabetes itu juga ada beberapa gejala seperti kayak polidipsi, poliuri, kemudian berat badan yang menurun, dan juga ada kebas-kebas pada kaki ya. Nah kemudian untuk cara menjaga agar diabetes mellitus ini tidak muncul ataupun tidak meningkat, itu bisa kita lakukan dengan cara diet dan pola hidup yang sehat, seperti kita melakukan aktivitas fisik seperti aerobik. Kemudian tetap kita juga jangan mengandalkan obat diabetes, meskipun obat itu juga ada ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kemudian selanjutnya untuk teman-teman semua nih di rumah yang belum memiliki penyakit diabetes dan jangan sampai memiliki penyakit diabetes, tetap harus menjaga pola makan dan juga harus tahu kandungan nutrisi setiap makanan yang akan dikonsumsi ya. Baik dok, mungkin itu saja mengenai bincang-bincang kita kali ini mengenai diabetes mellitus ya dok ya. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya dok. Sama-sama, terima kasih. Sebelum saya menutup perbincangan kita kali ini ya dok, saya punya pantun nih dok ya. Ya. Jalan-jalan siang bareng si AA, pulang-pulang keringat menetes. Janganlah kalian banyak makan gula kalau nggak mau terkena diabetes. Sip. Baik, terima kasih dok. Oke, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Sehat-sehat selalu ya. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.